Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Halidia. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan mulai masuki mata pelajaran IPA ya. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar tentang IPS, Bahasa Indonesia, ya kan? Nah sekarang kita akan belajar tentang IPA. Oke, jadi langsung simak pelajarannya ya. Bagian tubuh hewan ya. Nah nanti dalam video ini nanti Bu Guru akan bagi dalam 4 sesi karena nggak mungkin Bu Halidia share dalam satu video, pasti panjang banget. Nah ini pun juga videonya lumayan panjang loh ya. Nah lanjut ke 4 sesi itu apa aja sih? Sesi pertama itu nanti kita akan bahas tentang mengenal bagian tubuh hewan darat, mengenal bagian tubuh hewan udara, kemudian darat, kemudian air, yang di dalam air, kemudian hewan amfibi ya. Jadi kita akan pelajari bagian-bagian tubuh hewan berdasarkan tempat mereka tinggal. Jadi langsung saja kita bahas tentang mengenal bagian tubuh hewan yang berada di udara. Nah, karena kita membahas hewan yang hidup atau mereka tuh bisa terbang di udara, kita akan menganalisis bentuk tubuhnya, bagian-bagian tubuhnya, ya kan? Kita ambil contoh karena terbang yaitu burung ya. Anggota tubuh yang paling pertama kita bahas adalah paruh. Apa itu paruh? Jadi paruh itu adalah semacam mulutnya ya, kalau manusia mulutnya gitu loh. Jadi hewan ini memiliki paruh dan kegunaannya tuh beda-beda. Kalau dia itu makan biji-bijian ya berarti paruhnya buat makan biji-bijian. Kalau paruhnya untuk memakan daging berarti dia digunakan untuk memakan daging. Ya pokoknya paruh ini digunakan untuk mereka mengambil makanan. Oke, yang kedua adalah sayap. Jadi nggak bisa sebut burung kalau dia nggak punya sayap ya kan. Jadi kegunaan sayap ini adalah untuk menyeimbangkan dia ketika terbang. Yang ketiga adalah ekor. Jadi ekor ini digunakan untuk menyeimbangkan burung ketika dia sedang terbang. Nah kemudian yang keempat ada cakar ya. Jadi setiap burung pasti punya cakar. Nah cakar ini digunakan buat apa sih? Ya tergantung apa yang burung ini makan ya. Kalau burung pipit misalnya, dia ini cakarnya digunakan untuk bertengger di dahan kayak gitu kan. Kalau burung elang cakarnya digunakan untuk mengambil mangsanya kayak gitu loh. Nah di video ini bisa anak-anak lihat ya. Nah kayak gitu, oke? Selanjutnya, burung juga memiliki mata. Nah, apa sih kegunaan mata burung? Ya jelaslah seperti halnya manusia digunakan untuk melihat ya. Selanjutnya ada bulu burung. Jadi kalau anak-anak amati, setiap burung pasti memiliki bulu kan. Nah bulu ini gunanya banyak banget, mulai dari menghangatkan diri, kemudian menyeimbangkan dia ketika terbang gitu. Tapi yang jelas kegunaan bulu ini yang paling utama adalah melindungi dirinya supaya dia itu di berbagai cuaca tuh bisa. Kan kita tahu kan burung nggak pakai baju kayak kita. Nah otomatis bulunya itu adalah baju mereka. Nah sekarang kita akan bahas fakta-fakta. Yang pertama, kenapa sih burung kok bisa terbang, kita kok nggak bisa? Nah, seperti kita amati dan di penjelasan saya sebelumnya ya kan, burung kan memiliki bulu-bulu ya. Nah bulu-bulu yang letaknya ada di sayap tadi ya, dia itu digunakan untuk menangkap udara kemudian mendorongnya ke bawah kayak gitu. Nah, di mana kepakan sayap burung ini ya kan, dia itu memberikan dorongan, yang dorongan itu bisa melawan gravitasi kayak gitu. Nah fakta kedua ya kan, burung ini unik loh teman-teman. Jadi ketika dia terbang ya kan, kepakan sayap ya, otot-ototnya itu kan menekan paru-parunya. Nah otomatis dia ini akan benar-benar menghambat udara itu buat masuk. Nah makanya ketika burung ini tuh sedang tidak terbang, dia ini akan mengumpulkan banyak udara di kantong udaranya. Jadi burung tuh punya kantong udara. Oke, sekarang fakta ketiga ya kan, pernah gak sih kita tuh kadang-kadang mikir burung kan terbang tuh ya kan, kok dia nggak pernah pipis ya? Tapi pasti ada yang pernah ya kan, kita tuh dieein burung gitu, kayak ada kotoran makpok gitu jadi burung jatuh ke kita. Saya pernah ya, dan saya jadi mikir apakah burung tuh nggak bisa pipis? Kenapa yang sering terjadi tuh dia ke bawah bukan pipis? Nah ternyata lihat dulu gambar ini.
Nah, jadi burung itu tidak punya kandung kemih, ya kan? Seperti kita tahu, kalau dia punya kandung kemih, otomatis dia tuh menyimpan air. Nah, ketika dia terbang dan menyimpan air, jelas itu akan memberatkan tubuhnya. Nah, makanya di gambar anatomi tadi kita lihat di situ yang saya lingkarin, ya kan? Satu-satunya pencernaan, ya kan, yang dimiliki burung itu adalah kloaka. Nah, kloaka ini adalah satu-satunya pencernaan dalam burung yang dia itu digunakan baik untuk urin ataupun genital. Dan burung itu juga punya ginjal, di mana ginjal itu digunakan untuk menyaring racun-racun. Maka ketika dia buang kotoran, ya kan, yang keluar tuh ya campur, ada kotoran makanan maupun kotoran cairan gitu. Makanya kadang-kadang kita kalau nemu ya, mungkin ada yang pernah ya kotorin sama hewan, burung khususnya, itu kadang-kadang kayak cair, kadang-kadang baunya menyengat dan sebagainya kayak gitu. Nah, itu dia fakta-fakta tentang burung, dan itu sebabnya kenapa mereka bisa terbang dan kita tidak, karena jelas kita nggak punya berbagai organ tubuh yang dimiliki hewan tersebut yang ada dalam kita. Oke, ini pembahasan yang lumayan panjang dan semoga anak-anak memahami penjelasan Bu Lydia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.